Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas hal menarik selagi menunggu spoiler yang akan keluar. Iya, sebenarnya sih masih lama ya. Namun, sebagai penawar rasa penasaran setidaknya atau sebenarnya sudah keluar untuk previewnya, yaitu preview manga One Piece chapter 1109 yang berbunyi Egghead dalam keadaan kacau, siapa yang akan tertawa di akhir? Yap, berkaca dari apa yang terjadi pada chapter 1108 dan melihat preview barusan tadi itu, harusnya situasi ini yang ada di Egghead makin kacau. Sehingga di sini kita akan membahas apakah situasi tersebut dibuat oleh Vegapunk dan apakah itu demi sesuatu yang ingin dilindungi oleh Vegapunk bagaimanapun caranya. Yap, pada chapter yang lalu Vegapunk mengaku ada sesuatu yang harus ia lindungi. Namun ini terkesan aneh ya, sebab seperti yang kita ketahui bersama, pada awalnya seorang Vegapunk ini ngebet akan ikut bersama Luffy keluar dari Pulau Egghead. Dan di momen yang sama, Luffy pun sampai memverifikasi 2 langkah atas permintaan Vegapunk tersebut dengan menanyakan apakah seorang Vegapunk ini yakin akan pilihannya tersebut, sebab pulau ini pada dasarnya adalah hasil penelitiannya. Namun seorang Vegapunk tetap kekeh dan pula sudah berkemas mau pergi dari pulau itu. Nah, oleh karena itulah kenapa saya katakan ini aneh. Apa yang menyebabkan Vegapunk berubah pikiran dan apa sebenarnya yang Vegapunk pikirkan? Namun jika kita mulai menebak-nebak apakah atau hal apa yang sedang ingin Vegapunk lindungi itu, apakah itu hasil penelitiannya? Harusnya enggak ya, karena Luffy sudah memastikan kalau Vegapunk tak terlalu kepikiran tentang hal itu. Buktinya seorang Vegapunk aja sudah berkemas untuk mau pergi. Ya, walaupun juga kita belum tentu pasti apakah dia rela atau tidak. Namun jika seorang Vegapunk sangat sulit untuk meninggalkan Pulau Egghead karena ada sesuatu yang harus ia lindungi, maka itu adalah Punk Record. Yap, otak asli Vegapunk sejatinya ada di sana. Dan alasannya kenapa Vegapunk tidak ingin kabur itu karena dia pada dasarnya sudah tidak bisa kabur. Karena niat awal kabur dari Egghead itu pada saat itu ya, Vegapunk tidak pernah mengira Gorosei sampai turun tangan sendiri. Sehingga mungkin itulah parameter yang membuat Vegapunk berubah pikiran kalau sejatinya kabur tidak bisa dilakukan dan bukan solusi. Apalagi kondisi tubuhnya Vegapunk mendukung untuk tidak kabur. Selain itu, pada dasarnya kita sudah tahu satu parameter yang membuat Vegapunk tidak ingin Egghead di Buster Call atau dihancurkan. Yap, Vegapunk sampai memohon kepada Kizaru untuk jangan lakukan Buster Call karena hal itu berpotensi memundurkan teknologi 1 abad ke belakang. Artinya, Vegapunk ingin melindungi pengetahuan teknologi saat ini yang telah ditemukan dan itu berada di Punk Record. Otak atau database dari seorang Vegapunk ada di sana yang sejauh ini belum disentuh siapapun. Dan ya, Vegapunk rela mati demi itu. Karena ibaratnya gini, kita punya device yang di dalamnya banyak info penting. Jika dirasa device itu akan mau dijual ataupun seseorang tersebut tahu resiko yang akan terjadi kepada device tersebut, maka pastinya kita akan melakukan suatu pencadangan ataupun pembackupan agar tidak hilang. Dan tempat pencadangan ini pastinya amat penting bagi kita dan selalu berpikir jangan sampai hilang ataupun lupa kata sandi. Nah, Vegapunk ini seperti itu. Agar pengetahuan tentang teknologi sampai detik ini, Vegapunk yang tua telah memotong kepalanya demi mencadangkan itu. Ya, mencadangkan ilmu pengetahuan ke Punk Record. Tentu saja Vegapunk akan melindungi tempat pencadangan tersebut agar tidak hilang. Jadi menurut saya hal yang menjadi hal yang harus dilindungi oleh Vegapunk bagaimanapun caranya itu adalah Punk Record. Walaupun masih ada kemungkinan lain seperti robot kuno atau mungkin sesuatu yang belum kita lihat sampai sejauh ini. Namun untuk saat ini saya cukup yakin bahwa Punk Record atau otaknya Vegapunk itulah yang menjadi hal yang harus dilindungi oleh Vegapunk. Karena apa? Karena jika
sosok Vegapunk ini bereferensi dari seseorang bernama Albert Einstein, harusnya itulah yang menjadi dasar apa yang akan terjadi setelah Vegapunk mati. Ya, walaupun sebenarnya tidak bisa dipastikan apakah dia akan mati, namun dari dialognya Sanji, harusnya Vegapunk ini besar kemungkinan akan mati. Dan jikapun mati, maka hal yang menjadi fokus kemudiannya itu adalah otaknya Vegapunk. Karena sama halnya dengan dunia nyata, sempat beredar cerita walaupun beberapa pihak tak bisa memastikannya, katanya otak Einstein telah diabadikan dalam suatu toples yang berisi saripati apel. Apel. Artinya otak Vegapunk akan menjadi fokus setelah semua ini. Dan ada kemungkinan juga upaya Vegapunk memberikan pesan kepada dunia. Salah satu tujuannya adalah untuk melindungi otaknya itu. Karena pastinya Vegapunk adalah orang yang sangat tahu apa yang pernah terjadi di Ohara. Data-data atau buku-buku yang diniatkan dihancurkan oleh pemerintah dunia memiliki informasi yang sangat penting. Akan jadi masalah jika buku itu tidak diselamatkan oleh pasukan Elbaf pada saat itu. Artinya, pastinya seorang Vegapunk juga akan melakukan langkah yang sama, yaitu menjamin keselamatan otaknya yang berisikan info atau pengetahuan sejauh ini. Sehingga skenario yang dibuat Vegapunk saat ini adalah upaya untuk melindungi aset tersebut. Yap, dengan Vegapunk membuat pesan ke seluruh dunia, setidaknya pesan itu benar-benar akan memancing Dragon. Karena sebelumnya Saka sempat menghubungi Dragon, pasti ada sesuatu. Tapi ada satu hal di sini yang menurut saya yang menjadi upaya dasar untuk Vegapunk melindungi otaknya itu, yaitu Vegapunk akan mematikan sistem pemanas yang ada di Pulau Egghead. Ya, menurut saya setelah Vegapunk menyampaikan pesannya lewat video itu, Vegapunk akan secara otomatis mematikan sistem pemanas yang ada di Egghead. Dan itu tentu akan berefek pada iklim yang terjadi di Pulau Egghead. Yang mana ya, Egghead ini akan kembali menjadi pulau musim dingin yang sesungguhnya. Karena apa? Karena yang kita lihat sejauh ini, kenapa Pulau Egghead tidak mengalami suatu musim dingin padahal perairan yang ada di sekitarnya itu adalah musim dingin? Itu karena ada sistem pemanas yang menghangatkan pulau tersebut. Hal nyatanya bisa kita lihat saat Kuma ke sana mau mengobati Bone, Pulau Egghead dilapisi salju. Jadi ketika sistem itu dimatikan, pulau akan menjadi dingin kembali. Dan pastinya kita semua tidak asing dengan istilah frozen brain. Ya, otak beku. Tapi emang sih harusnya tidak ada hubungannya ya. Karena istilah frozen brain sendiri adalah sesuatu kiasan yang terjadi kepada otak saat kita memakan sesuatu makanan yang dingin. Tetapi jika ada sesuatu otak di pulau musim dingin, entah kenapa istilah itulah yang saya pikirkan. Mungkin kasus ini akan serupa dengan cara Kuzan membekukan Saul demi menyelamatkannya dari Buster Call. Dan mungkin hal itu juga akan terjadi di Pulau Egghead ini yang akan dibekukan kembali. Pantai di Egghead tentu akan menjadi liar dengan iklimnya sehingga menghancurkan kapal-kapal marine di sana karena terjadi perubahan iklim yang sangat tiba-tiba. Dan menurut info yang saya baca, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi bubuk mesiu atau bahan peledak, yaitu perubahan suhu yang secara tiba-tiba mengakibatkan kondensi. Dan kondensi yang terbentuk pada permukaan bubuk mesiu dapat membuat bubuk mesiu basah dan sulit dinyalakan, sehingga mekanisme dari peledak itu tidak akan terjadi. Yang dengan begitu, kemungkinan Buster Call bisa dihentikan dengan musim dingin ini. Dan musim dingin inilah yang mungkin disebut dalam preview kalau situasi di Egghead makin kacau. Namun, bagaimana menurut kalian? Dan sampai kalian sampai